Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan alat peraga edukatif berupa buku pop-up atau buku e-book seperti di samping ini. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada awal mulanya, Nabi Muhammad sedang tidur. Kemudian beliau bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Penyampaian wahyu yang diperintahkan kepada malaikat Jibril terdapat dua penyampaian. Yang pertama, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad melakukan dakwah di dalam Gua Hiro. Nah, di dalam Gua Hiro, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengucap Iqra. Nah, pada zaman itu Nabi Muhammad belum bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulang sebanyak 3 kali, tetapi Nabi Muhammad tetap saja belum bisa membaca. Karena baru pertama kali Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, badan beliau langsung menggigil. Kemudian beliau langsung pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Setelah itu beliau menceritakan kepada istrinya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib bagaimana kejadian yang ada di dalam Gua Hiro ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril meminta untuk beliau mengucap Iqra sebanyak 3 kali. Nah, saat itulah istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah langsung mempercayai apa yang terjadi di dalam Gua Hiro. Kemudian istri Nabi Muhammad tersebut langsung masuk Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar langsung mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq atau orang yang percaya kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu usianya masih 8 tahun, ia berlari menuju Nabi Muhammad SAW dan meminta beliau untuk menceritakan kejadian yang ada di dalam Gua Hiro. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Nah, akhirnya pengikut Nabi Muhammad dari jalur terdekat langsung melaksanakan sholat bersama-sama. Nah, dari masa ke masa pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak dan agama Islam pun berkembang pesat ke seluruh dunia. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, orang-orang yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun itu, yang pertama ada istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah, yang kedua ada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, yang keempat ada Bilal bin Rabah, yang kelima ada Zaid bin Sabit. Nah, untuk itu kita harus mempelajarinya ya. Demikianlah yang dapat Ibu Guru sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa kita harus meneladani sikap Rasulullah SAW. Sekian pertemuan kali ini, kita lanjutkan ke pertemuan di lain hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.